kawan-kawanku sekalian masih tetap ada dan berdiri tegak untuk melawan daripada penindasan kawan-kawanku sekalian. Hidup rakyat! Akan ke Jakarta, bawa ini data ke KPK dan minta supaya KPK mensupervisi pada kejaksaan. Mudah-mudahan ke depan ini beliau adalah pahlawan anti korupsi lah yang benar, yang betul-betul anti korupsi yang benar. Betul. Kita sama. Yakin bahwa nanti anakmu tidak akan sukses. Cukup jadi satpol begini, makan saja gaji tak seadanya. Saya kira gaji tak sudah cukup. Mati juga tidak ditahu kapan matinya, apalagi di zaman pandemi sekarang ini. Kita harus hati-hati. Jadi saya minta besar di pundak para pemuda dan mahasiswa yang mengatasnamakan gerakan mahasiswa anti korupsi, dan di mana hari ini kita akan tunjukkan kepada seluruh elemen masyarakat provinsi, kawan-kawanku sekalian masih tetap ada dan berdiri tegak untuk melawan daripada penindasan kawan-kawanku sekalian. Hidup rakyat! Permohonan maaf kami lakukan kepada para pengguna jalan Bawang Raeng apabila aksi daripada gerakan mahasiswa anti korupsi hari ini mengatasnamakan pejabat publik namun terlibat dalam aksi tindak pidana korupsi kawan-kawanku sekalian. Olehnya itu, dengan segala kasih sayang yang perlu keterusan disampaikan akan uang haram. Tidak boleh kita makan uang haram. Kenapa? Karena otomatis mulut kita akan busuk kawan-kawan sekalian. Sepakat? Sepakat. Apabila seorang oknum pejabat itu kemudian memakan uang negara, yakin dan percaya bahwa telinganya akan terkontaminasi atau akan terganggu oleh kuman-kuman nasihat kawan-kawan sekalian, sehingga tidak akan lagi mendengar firman-firman mahasiswa, apalagi firman-firman Tuhan. Sebab yang akan mengingatkan pejabat-pejabat tinggi negara hanyalah bukan menjadi profesor yang baik, akan tapi menjadi yang notabene bukan profesor yang ajar kami, akan tetapi petua-petua yang ada di negeri. Kawan-kawanku sekalian, bunuh dan bakar, bunuh rasa takutmu dan bakar semangatmu kawan-kawanku sekalian. 20. Jadi kawan-kawanku sekalian, sekali lagi untuk penindas yang tertindas itu kemudian bangkit melawan untuk rezim yang otoriter kawan-kawanku sekalian. Kawan-kawanku sekalian, jangan pernah takut, jangan pernah. Jadi kawan-kawanku sekalian, untuk menjaga romantisme pergerakan, saya serahkan ke orator selanjutnya. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, salam demokrasi. Hari ini lagi dan lagi gerakan mahasiswa anti korupsi kembali turun ke jalan terkait adanya tindak pidana korupsi yang sedang terjadi di Kota Makassar, kawan-kawanku sekalian. Hadirnya kami di sini sebagaimana bentuk kegiatan kita terhadap kinerja yang ditaruh ke Dinas Pertanian itu kemudian sedang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi, kawan-kawanku sekalian. Rentetan panjang sejarah bangsa Indonesia yang diperjuangkan oleh para leluhur kita itu kemudian dihianati dan dinilai dengan adanya yang namanya koruptor, kawan-kawanku sekalian. Perlu kita ketahui bersama secara sistematis kemiskinan dan penderitaan kemudian itu kemudian terjadi karena adanya konspirasi busuk kekuasaan yang dimana ditandai hanya untuk kepentingan pribadi, kawan-kawanku sekalian. Oleh karena itu gerakan mahasiswa anti korupsi itu kemudian hadir di tengah-tengah masyarakat untuk bagaimana kemudian mengatasi ketimpangan. ada yang 3 miliar. Ini pengadaan sumur bor. Bagaimana? Kasihan rakyat di Kabupaten Takalar yang menunggu air mengalir agar padinya bisa tumbuh besar dan bisa kita nikmati. Saya minta dari awal kepada saudara-saudara yang saya sebut namanya supaya laporkan kami ke polisi. Ini ada beberapa
Tidak mungkin saya berteriak dan menyebut nama saudara kalau saya tidak punya data yang akurat. Saya tidak pusing. Saya penjara bagi saya sudah terbiasa. Yang penting saya berjuang untuk kebenaran. Bekerja dengan baik Pak, biar bagi sekretaris atau tidak dikasih makan uang salah nanti. Kalau kita kasih makan uang salah nanti, atau kita melakukan perampok begini-begini kita dalam Pak, stroke. Ya, karena kita makan, apalagi ini uang beras Pak. Uang beras ini bahaya Pak. Jadi saya bisa bertanggung jawab apa yang saya lakukan, apa yang saya bahasakan, apa yang saya... Pak Sek, terkait unjuk rasa ini tanggapannya sendiri seperti apa Pak Sek menanggapi? Ya, jadi saya di sini sebagai sekretaris Pak ya, jadi bukan teknis. Jadi saya tadi itu unjuk rasa itu dia fokus kepada pembangunan pekerjaan irigasi di Takalar Pak ya. Nah itu menyangkut masalah tuntutannya beliau ya, kami sebagai sekretaris seisi pimpinan kepala dinas kami menerima karena pimpinan kami kepala dinas ada di luar untuk menghadiri acara yang tidak bisa lagi beliau beliau datang pada tepat tadi yang diinginkan beliau. Namun menyangkut masalah tuntutan ya, saya sebagai sekretaris dinas ya hanya menyampaikan kepada beliau. Nah, kepada beliau apa tuntutannya? Tadi itu ada, saya ingat saya tuntutannya beliau bahwa ada anggaran 18 miliar ya? 21 miliar. Itu kami juga belum jelas karena kami bukan PPK, bukan kami kabitnya. Apakah 18, apakah 21? Yang pertama. Kedua, apa betul memang itu dipecah 3? Kita tidak tahu. Nah, kalau saya pengalaman di proyek keproyekan, yang dianggap pelanggaran itu apabila menyalahi kontrak, ya. Nah, ini kita tidak tahu. Kami sendiri sekretaris tidak tahu kontrak, apakah betul kegiatan itu di Takalar menyalahi kontrak atau tidak. Nah, ini yang kita perlu kita perlu perjelas titik terang. Kita juga tidak bisa menyatakan bahwa tadi Pak Capi, Pak Kama ini tidak benar atau benar, karena kita sama sekali tidak tahu asal usul informasi dan sumber informasi itu. Jadi kita terima dengan baik saja karena namanya ya demokrasi ini tidak boleh kita larang orang berdemo. Ya sesuatu jalan kita terima dengan baik kekeluargaan daripada berteriak di luar jalan ya kita terima. Ternyata beliau juga senang masuk, alhamdulillah. Ternyata beliau juga ya lebih banyak petua-petua keagamaan ya. Saya selalu juga Pak Kama, Pak Capi itu ya bisa ya, mudah-mudahan ke depan ini beliau adalah pahlawan anti korupsi lah yang benar, yang betul-betul anti korupsi yang benar, betul. Kita salut itu, kita ada. Jadi kita juga belum tahu juga karena kami sebagai sekretaris ya sisa hanya secara administrasi, hanya mengetahui saja bahwa ada kegiatan begitu, tapi
teknisnya itu ada di bidang. Ya. Siap. Unjuk rasa yang dilakukan gerakan mahasiswa anti korupsi Sulawesi Selatan itu tujuannya apa, Pak? Tujuannya membongkar kasus-kasus korupsi yang ada di Sulawesi Selatan. Oke, tadi ada data kita pegang di tempat unjuk rasa itu. Data apa itu, Pak Ketua? Nah, itu data dari total anggaran itu 21 M. 21 M itu yang dianggarkan oleh Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan. Yang notabene-nya gubernurnya adalah Nurdin Abdullah dan kepala dinasnya Andi Amri Daco bersama dengan Saudara Mulis sebagai kepala bidang prasarana. Nah, itu dari total anggaran 21 M itu dipecah dari 3 item pekerjaan. Dari satu proyek tersebut dipecah jadi 3 proyek tender. Yaitu satu adalah masalah irigasi. Irigasi itu 18 M. Terus pompa air yang dangkal itu 500 juta. Terus 2 M itu ada pengadaan sumur bor dari 20 titik. Dan kami duga dalam persoalan itu tidak sesuai dengan spek, baik dari pekerjaan maupun barang yang dijadikan atau mesin itu kan merek Kubota. Tapi kan PK-nya dulu perlu dilihat apa sesuai spek atau seperti apa, pipanya semua. Dari pekerjaannya dia tanam itu pipa kan harusnya ditanam itu udah timbung, tidak ditimbung sesuai dengan data yang saya serahkan dan saya perlihatkan kepada media. Untuk daftar-daftar nama yang ada dalam list itu, apakah itu semua masuk dalam jaringan atau lingkup Dinas Pertanian, Pak? Maksudnya yang daftar nama di list? Daftar nama, iya. Itu ada 2 nama itu dicatut dari Dinas Pertanian. Yang lain itu dari Dinas PUPR maupun dinas-dinas lain. Tapi semua ini ada kaitannya karena satu kesatuan tetap Gubernur Nurdin Abdullah yang pada prinsipnya adalah sebagai pucuk pimpinan. Pak Ketua, terakhir, apakah kasus ini akan disupervisi ke KPK? Tadi ada orasinya seperti itu. Ini kasus kami laporkan insya Allah hari Selasa karena sudah memasuki bulan Ramadan pada hari puasa pertama pada hari Senin. Jadi mungkin hari Selasa atau Rabu insya Allah kami menyetorkan data ini ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan membagi dari 3 item ini. Ada yang di Polda, ada yang di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Dan kami akan minta, saya akan bulan depan atau Mei, sesudah Lebaran Idul Fitri, saya akan ke Jakarta bawa ini data ke KPK dan minta supaya KPK mensupervisi pada Kejaksaan. Siap. Terima kasih Pak Ketua. Ketua Germak Gerakan Mahasiswa Sulawesi Selatan. Terduga di dalam hal ini Dinas Pertanian Provinsi itu telah tersembunyi